Ya, shalom semua, selamat pagi, selamat berjumpa Shalom, kembali. shalom, shalom. Ya, hari ini mari saya masih mau membagikan kepada Anda kisah-kisah dari orang-orang yang mungkin terlihat gagal. Dan kali ini saya mau ambil dari kisah terkenal, yaitu kisah di kolam Bethesda. Anda bisa pergi ke Yohanes pasal yang kelima, Yohanes pasal yang kelima. Mulai dari ayat pertama, di sana ada kisah tentang kolam Bethesda. Yohanes pasal 5 ayat 1, Yohanes pasal 5 ayat 1, sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Ayat 2, di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut sebagai Bethesda. Ada 5 serambinya. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Ayat yang berikutnya keempat, sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena dia tahu bahwa dia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah dia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Ayat 7. Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang, dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu, dan berjalanlah." Ayat 9, dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu adalah hari Sabat. Sampai di situ saja. Anda tahu ceritanya, izinkan saya sekedar mereview kembali. Jadi satu kali Tuhan Yesus datang ke satu tempat dan ternyata itu adalah kolam Bethesda, dekat pintu gerbang domba, dan di situ ada 5 serambinya. 5 gambar dari lambang dari anugerah atau kasih karunia. Dan di kolam Bethesda itu ada sesuatu yang spesial. Yang spesial adalah sewaktu-waktu rupanya ada malaikat turun ke dalam kolam itu istilahnya. Ada malaikat turun ke dalam kolam itu, dan tanda malaikat turun dalam kolam itu adalah airnya bergoncang. Walaupun gak ada orang di dalam, tapi airnya bergoncang. Dan kalau apabila ada malaikat turun, airnya bergoncang, siapapun yang pertama kali masuk ke dalam kolam tersebut, maka dia disembuhkan apapun penyakitnya. Dan yang menariknya adalah Alkitab kemudian memberitahukan kepada kita bahwa ada daftar orang-orang sakit yang terutama dikhususkan dalam penulisan Alkitab. Dan daftar orang sakit yang dikhususkan hari itu yaitu mereka yang buta, mereka yang timpang, mereka yang lumpuh. Dari sekian banyak daftar, ada 3 jenis penyakit yang terutama paling banyak ada di kolam Bethesda hari itu. Yaitu mereka buta, mereka yang timpang, dan mereka yang lumpuh. Kenapa 3 daftar orang sakit ini kemudian ditulis secara khusus oleh Alkitab mengenai peristiwa kolam Bethesda? Jawabannya sederhana saya pikir, yaitu kenapa orang buta, timpang, dan lumpuh ditulis. Sebab orang buta, timpang, dan lumpuh adalah orang yang paling sulit untuk mendapatkan kesembuhan dari kolam Bethesda. Anda bisa bayangkan ya, orang tuli mungkin tuli, tapi ketika air bergoncang, dia masih bisa melihat. Itu sebabnya ketika air bergoncang, orang tuli bisa berlari, berjalan lebih cepat daripada orang buta. Sebab orang buta tidak bisa melihat. Orang buta hanya bisa merasa apabila orang lain sudah rame, baru kemungkinan besar dia akan berlari masuk ke dalam kolam Bethesda tersebut. Tapi apa daya, orang lain pasti sudah lebih dahulu mendahului dia. Orang timpang mungkin bisa melihat bahwa air itu bergoncang. Tetapi untuk dia berjalan dari tempat di mana dia ada sampai untuk masuk ke dalam kolam, dia akan sangat mengalami kesulitan, apalagi orang lumpuh. Itu sebabnya Alkitab secara khusus mencatat bahwa di kolam Bethesda itu
yang bisu sudah disembuhkan, yang tuli sudah disembuhkan, yang kusta mungkin sudah disembuhkan, yang ini dan itu sudah disembuhkan, tetapi ada begitu banyak mereka yang buta, timpang, dan lumpuh. Inilah orang-orang yang terbuang dalam kompetisi, orang-orang yang tidak bisa berkompetisi di dalam kesembuhan, meraih kesembuhan dari kolam Bethesda. Tiba-tiba satu kali Tuhan Yesus masuk ke dalam kolam Bethesda dan dia kemudian khusus datang kepada satu orang yang lumpuh. Dan Alkitab mencatat bahwa orang lumpuh ini sudah 38 tahun ada di sana. Saya tidak tahu berapa lama dia lumpuh, tetapi yang pasti 38 tahun yang lalu, dalam keadaan lumpuh, dia hadir di situ. Dalam keadaan lumpuh, dia mencoba untuk meraih kesembuhan. Dalam keadaan lumpuh, dia mencoba untuk meraih mujizatnya. Tapi apa daya, dia menjadi orang yang tersisi, orang yang terbuang, orang yang kalah dalam kompetisi untuk mendapatkan sebuah mujizat. Orang lain lebih dahulu daripada dia. Orang lain sudah lebih dahulu sembuh. Yang baru masuk setahun, 2 tahun sudah sembuh, dia masih tetap ada di situ. Yang baru masuk sebulan, 2 bulan sudah mendapatkan kesembuhan, dia yang ada di situ sudah bertahan 38 tahun, belum juga mendapat kesembuhan. Itu sebabnya Tuhan Yesus kemudian datang pada orang lumpuh ini dan Alkitab mencatat bahwa Tuhan Yesus tahu bahwa orang lumpuh itu sudah ada lama di situ. Saya tidak tahu kenapa Tuhan Yesus memilih orang ini, mungkin karena belas kasihan yang pasti, tapi mungkin karena melihat keadaannya yang sudah lama di situ. Dan yang menarik adalah ketika Tuhan Yesus bertanya pada orang lumpuh ini, apakah engkau mau sembuh? Pertanyaan ini kemudian dijawab oleh orang lumpuh dengan satu balasan yang buat saya sangat aneh. Tuhan Yesus bertanya, maukah engkau sembuh? Buat saya jawabannya sederhana. Hanya ada dua, mau atau tidak mau. Anda hanya perlu jawab mau atau tidak mau. Tapi tiba-tiba ayat yang ke-7 jawab orang lumpuh itu kepada Yesus. Dia berkata begini, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju kolam itu, orang lain sudah mendahului aku. Menarik sekali, saya sekian lama waktu baca itu saya berpikir, kenapa orang lumpuh ini ditanya Tuhan Yesus, maukah engkau sembuh? Dia cukup berkata, maut guru, aku mau sembuh. Atau dia cukup berkata, enggak mau guru, aku akan menunggu saja malaikat itu datang, masuk lagi di kolam, siapa tahu pada tahun yang ke-39, tahun ke-40 dan seterusnya, saya bisa mendapatkan kesembuhan saya. Jawaban sederhana, hanya mau atau tidak mau. Pertanyaannya adalah, mengapa tiba-tiba orang lumpuh ini menjawab, tidak ada seorang pun yang mau menolong aku untuk pergi ke air itu ketika air itu bergoncang. Dan kalau aku pergi ke sana, orang lain sudah mengambil lebih dahulu mujizat yang aku butuhkan. Kenapa pertanyaan dan jawaban seakan-akan tidak pernah nyambung? Berbeda jauh. Pertanyaannya, maukah engkau sembuh? Jawabannya, gak ada orang peduli dengan aku. Gak ada orang yang mau nolong aku. Gak ada orang yang mau membimbing aku. Gak ada orang yang mau memberikan mujizat itu padaku. Gak ada. Orang lain sudah mengambil. Kenapa dia menjawab begitu? Bertahun-tahun yang lalu saya berpikir, oh, orang lumpuh ini kemungkinan besar adalah orang yang kecewa. Orang yang kecewa seringkali antara pertanyaan dan jawaban seringkali gak nyambung. Antara realita dan pemikiran seringkali nggak nyambung. Jangan-jangan orang lumpuh ini adalah orang yang sudah dikecewakan. Sehingga ketika Tuhan Yesus berkata, mengapa maukah engkau sembuh? Jawabannya adalah, oh, orang lain gak peduli dengan aku. Orang lain gak peduli dengan aku. Orang lain gak mau tahu dengan aku. Jangan-jangan orang lumpuh ini adalah orang yang sudah kecewa sekian bertahun-tahun. Dan selama bertahun-tahun saya mengajarkan kepada orang tentang ayat ini bahwa orang kecewa, orang tidak akan menemukan kesembuhan, orang kecewa tidak akan menemukan pemulihan. Bertahun-tahun saya mengajarkan itu kepada orang lain. Sampai satu kali tiba-tiba Roh Kudus mengingatkan saya tentang arti Bethesda. Sementara saya belajar, baca,
Dan tiba-tiba saya mulai mencoba bertanya, oh iya, apa arti Bethesda? Kolam Bethesda. Dan satu kali kemudian waktu saya mencari arti kota Bethesda, dan saya kemudian menemukan bahwa Bethesda berasal dari kata Bet Hasad, Bethesda, Bet Hasad. Bet itu rumah, Hesda atau Hasad. Hasad berarti Hesed, kasih karunia. Bethesda adalah rumah kasih karunia. Bahkan Alkitab secara khusus juga memberitahukan kepada kita bahwa di kolam Bethesda, rumah kasih karunia, ada 5 serambi. Dan 5 tadi saya berkata bicara tentang anugerah, kemurahan. Itulah arti Bethesda sesungguhnya. Rumah kasih karunia. Tiba-tiba saya menjadi sadar satu hal. Orang lumpuh ini bukanlah orang yang sementara kecewa. Orang lumpuh ini ya mungkin dia kecewa dengan keadaan, dia kecewa dengan kehidupan, dia kecewa dengan kegagalan demi kegagalan untuk meraih mujizat. Tetapi hari itu dia menjawab bukan hanya karena kekecewaannya dia. Tapi hari itu saya percaya dia menjawab seperti ini seakan-akan. Waktu Tuhan Yesus berkata, maukah engkau sembuh? Tiba-tiba dia menjawab, Guru, aku tentu saja mau sembuh. Tapi persoalannya adalah ketika aku mau meraih kesembuhanku, itu jawabannya dia berkata, mengapa tidak ada seorang pun yang mau menolong aku? Kenapa tidak ada seorang pun yang mau peduli dengan aku? Kenapa tidak ada seorang pun yang mau mengasihi aku? Guru, bukankah tempat ini pertama rumah kasih karunia? Rumah belas kasihan? Bethesda. Mengapa di dalam rumah belas kasihan? Kenapa di dalam rumah kasih karunia aku justru tidak menemukan kasih karunia itu? Kenapa di dalam satu tempat yang bernama rumah belas kasihan, rumah kepedulian, rumah kasih, kenapa aku tidak mendapatkan kasih itu? Kenapa 38 tahun aku tidak menemukan belas kasihan itu? Kenapa 38 tahun tidak ada yang peduli dengan aku? Bukankah ini rumah belas kasihan? Ada orang-orang yang pernah meraih kesembuhan di tempat itu. Dan mungkin dari sekian banyak orang yang disembuhkan, mungkin saja. Saya tidak tahu, tapi mungkin ada 1-2 orang yang memilih untuk melayani orang-orang sakit yang ada di tempat itu hari itu. Sebagai rasa ucapan syukur, sebagai ungkapan syukur sebab mereka disembuhkan dalam peristiwa rumah Bethesda. Mungkin mereka akan bertahan di tempat itu setelah sembuh dan mencoba untuk membantu orang lain. Tapi mengapa orang-orang itu tidak pernah menolong aku? Kenapa orang itu tidak pernah peduli dengan aku? Dan ketika aku mencoba untuk meraih mujizatku, mencoba untuk meraih kesembuhanku, tiba-tiba aku temukan orang lain berebut dan mengambil apa yang menjadi kerinduanku. Apa mereka nggak pernah tahu bahwa aku sudah 38 tahun ada dalam antrian? Paling tidak yang 1 tahun, 2 tahun yang ada di situ mungkin akan berkata, ya sudahlah. Kali ini kita bagi saja, kasihkan kepada kamu. Kamu sudah sekian lama, kenapa nggak ada yang mau membagi mujizatnya dengan aku? Kenapa nggak ada yang mau membagi kesempatan kesembuhannya dengan aku? Bukankah rumah ini adalah rumah belas kasihan? Dan hari itu menantang saya untuk berpikir bahwa hari ini seringkali sesuatu yang hilang dalam kehidupan kita orang percaya. Kita kehilangan belas kasihan. Kita kehilangan kepedulian dengan orang lain. Kita kehilangan kasih kepada orang lain. Saya bersuka cita apabila hari ini saya masih menemukan, justru hari-hari ini saya menemukan ada banyak mujizat demi mujizat. Saya mendorong beberapa teman untuk terus masuk dalam pelayanan-pelayanan. Yang kemarin saya katakan pada Anda, saya sempat bagikan pada Anda. Waktu Yesus keluar dari Betania dalam keadaan lapar, dia mulai mencari makan di jalanan. Dan saya bagikan kepada beberapa teman hal yang sama.
Kalau Tuhan tidak pernah menemukan apa yang Dia inginkan di satu tempat, mohon maaf, saya sebut sebagai sebuah institusi yang bernama gereja. Kalau gereja tidak bisa memuaskan Dia, Betania tidak bisa mengenyangkan Yesus hari itu, mohon maaf, Dia akan mencarinya di jalanan. Seringkali apa artinya memberi makan Yesus? Apa artinya memuaskan Yesus? Anda pergi ke Yohanes 4 ketika Yesus menyuruh murid-muridnya untuk membeli makanan. Tiba-tiba di sana dia melayani perempuan Samaria, dan perempuan Samaria itu istilah kita diselamatkan. Perempuan Samaria itu dipulihkan. Dan murid-murid datang membawa makanan. Tiba-tiba Yesus berkata, "Aku sudah kenyang. Aku sudah kenyang." Murid-murid bertanya, siapa yang memberi dia makan? Tiba-tiba Tuhan Yesus menjawab, aku kenyang sebab makananku bukan lagi soal makanan jasmani, tetapi makananku adalah makanan rohani, yaitu melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikannya. Saya berkata berarti Yesus ketika keluar dari Betania, Yesus keluar dari institusi yang bernama gereja, seringkali dia keluar dalam keadaan lapar. Kenapa dia keluar dalam keadaan lapar? Sebab dia temukan di tempat itu ada orang-orang yang beragama, tetapi orang-orang yang tidak lagi melakukan kehendak Bapa. Orang-orang yang tidak menyelesaikan kehendak Bapa. Itu sebabnya dia membawa dan mencari makannya di pinggir jalan. Sebab kalau di dalam gedung gereja sudah tidak ada lagi belas kasihan, dia akan membawa mujizat itu di jalanan. Dan waktu kita pergi ke jalanan, kita akan menemukan ada begitu banyak kebutuhan. Dan ketika kita temukan banyak kebutuhan, kita temukan ada banyak mujizat. Hari ini saya terima banyak kesaksian dari teman-teman. Dari Vau, dari Nita, saya juga mendapatkan kesaksian demi kesaksian. Dalam penyembahan ada kesembuhan, dalam penyembahan ada pemulihan, dalam persekutuan bersama-sama dengan saudara seiman, ada mujizat terjadi. Dan itulah yang seharusnya menjadi kolam Bethesda Anda dan saya. Kolam Bethesda Anda dan saya. Hari Rabu kemarin saya baru mendapat kesaksian. Satu keluarga diselamatkan Tuhan secara ajaib. Satu keluarga. Sama sekali tidak percaya Tuhan. Tapi hari itu mereka temukan Tuhan. Dan mereka dilawat oleh Tuhan. Wow, saya waktu dengar itu. Dilawat oleh Tuhan. Tiba-tiba orang yang baru sama sekali nggak pernah kenal Yesus. Ketika dipresentasi Yesus pada dia. Dia bisa ngalami Roh Kudus. Dia terbaring di lantai, tengkurap di lantai 1-2 jam. Gak bisa ngapa-ngapain. Bukan hanya dia yang dilawat Tuhan. Mamanya lihat dia dilawat Tuhan. Mamanya juga gak kenal Tuhan. Waktu lihat anaknya dilawat Tuhan. Mamanya juga tiba-tiba tengkurap berjam-jam. Gak bisa bangkit. Dilawat Tuhan. Tiba-tiba mamanya sampai ngomong, yang saya rasa saya seperti di padang rumput yang hijau. Teman saya yang melayani berkata, Bu, padang rumput yang hijau ada di Alkitab kami. Dibacalah Mazmur 23. Dia membaringkan aku di padang rumput hijau. Dan dia berkata, itu yang aku alami. Dibawa pada air yang tenang. Dia berkata, itu yang aku alami. Sekalipun Tuhan membawa aku ke lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Engkau menyediakan hidangan di hadapan lawanku. Dia teriak, itu juga yang ku alami. Wow, buat saya mujizat. Dan Anda tahu yang paling luar biasa, bukan cuma mama dan anak dilawat Tuhan. Satpam mereka yang ada di depan rumah gak tahu apa-apa. Tiba-tiba kakinya bisa lemes, jatuh tersungkur oleh hadirat Tuhan. Di mana ada belas kasihan, di mana ada kasih, di situ ada pemulihan. Itu yang saya percaya. Di mana ada belas kasihan, di mana ada kasih, di situ ada kesembuhan. Berkali-kali Alkitab mencatat sebelum Yesus buat mujizat. Berkali-kali Alkitab mencatat, maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Saya berdoa, biarlah kita dikenal sebagai Bethesda-nya Kristus. The house of grace. Rumah kasih karunia.
Sebab di dalam kasih selalu ada pemulihan. Dalam kasih kita akan melihat mujizat. Tapi yang pasti dalam kasih ada penerimaan. Saya bisa minta satu lagu. Mari siapkan perjamuan kudus di tangan Anda. Berkali-kali saya merasa menyampaikan Anda berbagai macam topik di morning worship ini. Tapi saya nggak bisa lari. Saya coba lari, tapi saya nggak bisa lari. Topik tema besar yang saya bawa terus pada Anda adalah kasih. 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 Dan sekali lagi kita akan bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus. Di situ kita mengalami kasih Tuhan. Sekali lagi. Hari ini dimanapun Anda berada. Anda mungkin bilang sama seperti orang lumpuh 38 tahun. Sudah sekian lama saya berusaha. Sekian lama saya berdoa. Sekian lama saya mencoba. Mana mujizat saya? Seakan-akan Tuhan gak peduli. Seakan-akan Tuhan gak mau tahu. Tapi hari ini saya mau bilang sama Anda, Tuhan peduli. Tuhan mau tahu. Terus masuk dalam frekuensi cintanya Tuhan. Dan kalau kita satu frekuensi dengan Dia, dalam cintanya Dia, saya percaya ada sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita. Bukan hanya rohani kita yang dipulihkan, tapi saya mau percaya jasmani kita pun pasti dipulihkan. Sam bisa minta satu lagu sebelum masuk perjamuan kudus. Hari ini untuk sekian menit ke depan, yuk mari kita satu dengan kasih-Nya Tuhan. Dan hari itu Yesus menyembuhkan orang lumpuh itu. 38 tahun dia berkata, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Tapi coba Anda baca terus ceritanya. Ketika dia sembuh, tiba-tiba orang Farisi datang. Alkitab memberitahu bahwa kesembuhan itu terjadi di hari Sabat. Dan inilah yang menjadi problem sesungguhnya dari jawaban orang lumpuh. Ketika orang lumpuh berkata, nggak ada yang peduli dengan aku. Nggak ada yang mau tolong aku. Nggak ada yang mau lihat aku. Waktu dia sembuh, tiba-tiba Alkitab menunjukkan problem yang sesungguhnya. Orang Farisi nggak pernah bersuka cita dengan kesembuhan yang dialami oleh orang lumpuh 38 tahun. Justru hari itu dia disalahkan. Kenapa hari Sabat ngangkat tilam? Come on. Aku 38 tahun menunggu untuk berdiri. 38 tahun engkau nggak bisa bersuka cita dengan kesembuhan yang aku alami. Engkau mempersoalkan soal hari Sabat dan aku ngangkat tilam sementara kamu tahu aku 38 tahun ada di situ. Mana orang Farisi, mana ahli-ahli Taurat. Waktu dia butuh kesembuhan, di mana mereka? Nggak pernah ada. Tapi justru ketika dia sembuh dan ngangkat tilam, tiba-tiba yang mereka lihat, mereka fokuskan bukan pada kesembuhan, tapi mereka fokus pada tilam yang dia angkat. Hari ini, biarlah kita benar-benar jangan pernah jadi Farisi. Melakukan kebenaran tetapi kehilangan belas kasihan. Jangan pernah jadi Farisi, ada dalam penyembahan tetapi kehilangan hati Bapa. Tapi biar mengalami kesembuhan hari ini.